Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah yang maha mengetahui setiap dosa dan kesalahan yang sudah diri ini lakukan. Semoga Allah yang maha menyaksikan, yang maha mendengar setiap keburukan dan kezoliman yang diri ini lakukan. Semoga Allah mau menolong kita semua. Menolong untuk apa? Untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumur dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rasa bersalah itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, seraya beristighfar kita, memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Yang pertama, dosa kita kepada Allah atas lalainya kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah berapa banyak waktu sholat kita yang kita tinggalkan baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Subuh kita yang kesiangan, zuhur, asar, maghrib, dan isya kita yang terkadang kita lalai, bahkan kita meninggalkan amal ibadah sholat tersebut. Lalu kemudian dosa kita kepada diri kita sendiri, kepada jasad ini. Entah berapa banyak dari mata ini pernah melirik sesuatu yang Allah haramkan. Entah berapa banyak dari telinga ini pernah mendengar sesuatu yang Allah tidak sukai. Dan entah berapa banyak dari lisan ini yang tersakiti dengan kata-kata kita. Tangan ini mungkin pernah menzolimi orang, atau mungkin kita pernah mengambil hak yang bukan haknya kita. Kaki ini mungkin pernah melangkah ke tempat-tempat yang Allah terkadang marah dengan langkah kaki kita. Sungguh banyak dosa kita kepada diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, dosa kita kepada kedua orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita, yang sampai saat ini kita belum pernah bisa membahagiakan mereka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila orang tua kita masih hidup di dunia ini, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan selalu jasadnya, Allah Ta'ala berkahi rizkinya, dan Allah berikan kesempatan kepada kedua orang tua kita untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah, semoga nanti ketika ajal menjemput ayah dan ibu kita, mereka dalam keadaan bersujud, mereka dalam keadaan membaca mushaf Al-Quran, mereka dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan jika kedua orang tua kita sudah berada di alam kuburnya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang tidak mungkin Allah Ta'ala kabulkan permohonan kita ini, yakni kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang penuh dengan ampunan ini, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Baik dosa kita kepada diri kita sendiri, dosa kita kepada Allah, dan dosa kita kepada kedua orang tua kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa dari umat Nabi Muhammad SAW
yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.